Dahulu kala, di tengah hutan pegunungan yang sunyi, hiduplah seorang biksu tua bersama muridnya yang masih muda. Biksu itu dikenal sebagai ahli meditasi yang luar biasa. Sebagian besar waktunya dihabiskan dalam keheningan dan perenungan. Sekali ia mulai bermeditasi, bisa berjam-jam lamanya, bahkan seharian penuh. Dalam kondisi meditasi mendalam, ia kadang bisa melihat sekilas kejadian yang akan datang. Suatu hari, saat sedang bermeditasi, ia mendapat penglihatan mengejutkan bahwa sang murid akan meninggal dalam waktu 8 hari. Hatinya pun diliputi kesedihan. Ia tidak ingin muridnya pergi tanpa melihat keluarganya terlebih dahulu. Maka ia memanggil pemuda itu dan berkata penuh kasih, "Nak, aku ingin kamu mengambil cuti 8 hari. Pulanglah dan temui keluargamu." Murid itu tampak sangat senang. "Benarkah, Guru? Terima kasih. Aku memang sudah lama rindu rumah." Sang guru tersenyum lembut meski matanya menyimpan kekhawatiran. "Tapi ingat, kamu harus kembali sebelum hari ke-8. Aku akan menunggumu." "Tentu, Guru. Jaga dirimu juga. Aku akan segera pergi," jawab sang murid. Ia turun dari gunung dengan hati yang riang, tak menyadari betapa berat beban di hati gurunya. Dalam perjalanan pulang, ia melewati pegunungan dan berhenti di tepi sungai untuk melepas dahaga. Di sana, ia melihat sarang semut yang sibuk di pinggir aliran air. Ia mengamati mereka dengan rasa penasaran, namun tiba-tiba ia menyadari air sungai mulai meluap. Oh tidak, airnya naik. Semut-semut itu bisa tenggelam. Pikirnya cemas, karena hujan deras telah mengguyur selama beberapa hari. Banjir mulai mengancam. Dengan cepat, ia mengambil tindakan. Ia melepas bajunya, melapisinya dengan minyak, lalu membentuk pelindung di sekitar sarang semut. Ia juga menggali saluran kecil untuk mengalihkan aliran air. Berkat usahanya, banjir bisa dicegah dan koloni semut itu selamat. Setelah memastikan semuanya aman, ia melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di rumahnya. Hari-hari pun berlalu. Saat hari ke-8 tiba, ia langsung teringat janjinya kepada sang guru dan segera berangkat kembali ke pegunungan. Sementara itu, sang biksu tua mulai gelisah. Waktu terus berjalan dan malam ke-9 pun tiba. Ia percaya muridnya sudah tiada. Dengan hati berat, ia berjalan menyusuri hutan, berharap bisa merasakan kehadiran muridnya untuk terakhir kali. Namun, dari kejauhan ia melihat sesosok bayangan menuruni bukit. Ketika sosok itu mendekat, hatinya terkejut dan dipenuhi sukacita. Itu adalah muridnya. Ia berlari memeluknya erat. Air mata kebahagiaan menetes di pipinya. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Bagaimana mungkin muridnya masih hidup? Bukankah penglihatannya selama meditasi tak pernah salah? Dengan sabar, sang guru bertanya. Dan sang murid pun menceritakan semuanya, tentang semut-semut, tentang banjir, tentang tembok pelindung dan saluran air. Sang guru terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh pemahaman. Ia sadar, tindakan sang murid yang menyelamatkan nyawa sekumpulan semut telah menciptakan karma baik yang sangat kuat. Takdir pun berubah. 8 hari sisa hidupnya telah berubah menjadi umur panjang yang penuh berkah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, memiliki kekuatan besar untuk mengubah nasib kita. Mungkin tidak selalu memperpanjang umur, tetapi pasti menghadirkan kebahagiaan yang tulus. Yang penting, bukanlah besar kecilnya bantuan yang kita berikan, melainkan niat murni di baliknya. Saat kita menolong dengan hati tulus, bahkan terhadap makhluk yang kecil seperti semut, semesta mencatatnya. Kebaikan itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak kita duga.
Ia bisa menjadi pelindung tak terlihat dari bahaya, pemendek jalan dari penderitaan, dan penuntun menuju hidup yang penuh makna. Seperti sang murid yang selamat karena niat baiknya, begitu pula kita. Setiap kebaikan adalah cahaya yang akan menerangi jalan hidup kita. Karma memperhatikan semua, niat, tindakan, dan air mata yang kita hapus dari wajah orang lain. Di dunia yang penuh luka, menjadi terang bagi orang lain akan membuat cahaya kita bersinar lebih terang. Berkah dari kebaikan akan membuka jalan menuju kebahagiaan dan kemakmuran. Hati yang penuh kasih tak akan pernah berjalan sendiri. Ia akan selalu ditemani kedamaian, keberuntungan, dan keanggunan sejati.